Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-zulumati wan nur wal ladina kafaru bi rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu panggilan Allah, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Dan itulah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, karena Abu Hazim mengatakan kullu nikmatin la tuqrifu minallah fa huwa balih. Setiap nikmat yang tidak dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah awal bencana. Dan banyak orang yang senantiasa berkata, kami bersyukur kepada Allah yang kami sembah, tetapi cara bersyukurnya salah dan menambah dosa serta kemaksiatan. Hal itu kenapa? Karena disebabkan oleh minimnya ilmu. Inilah yang harus kita pahami, bahwa bersyukur itu penting, namun jauh lebih penting adalah bersyukur itu harus dengan ilmu. Kepada dalam mari kita mendoakan kepada Rasulullah kita, Nabi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk kita yang insya Allah ridhoi dengan kita menghadiri memamerkan masjid ini dan mendengarkan thalaqul ilmu ini. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimahullah. Hari ini tanggal 5 Dzulqa'dah, dan Allah mengingatkan kita dalam hal ini di surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Allah menegaskan, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala taslimu fihina anfusakum. Di sini Allah menjelaskan pada kita bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk bulan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Haram kenapa? Haram salah satunya pada saat itu adalah untuk berperang. Tetapi Imam Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, barang siapa melakukan kebaikan, Bapak datang ke sini sebelum masuk tadi ngasih kenceleng 1.000, 2.000 atau 10.000, menghadiri thalaqul ilmi, itu akan Allah akan lipat gandakan, kata Imam Ibnu Abbas. Tetapi ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka dosanya pun juga dilipat gandakan. Makanya ini kita harus ekstra hati-hati di bulan Dzulqa'dah, di mana 4 bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, salah satu lagi adalah Rajab. Nah, berkaitan dengan ini, yaitu ada fala taslimu fihim anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan Dzulqa'dah ini. Maka untuk pada pagi ini berkaitan dengan itu, dan memang agak
Jarang. Kenapa? Karena yang diketengahkan itu pada pagi ini adalah dialog penduduk surga dan neraka ketika dia menyepelekan apa firman Allah di ayat ini. Dan terutama ini ditujukan untuk hamba yang dhaif ini. Nah, ikhwanul iman azza wa iyyakum. Kita di akhir perjalanan hidup kita itu cuma ada dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Dan kita tahu surga. Jadi sebelum ke poinnya dialog penduduk surga neraka, sedikit tentang surga ini. Surga itu apa, ibu-ibu? Mala'inun ra'at, belum pernah mata melihatnya. Kalau bapak pernah ke Singapura, ke manapun juga, ke belahan dunia manapun, surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, kuping pun tidak pernah dengar. Wala qata'u ala qalbi basar, dan belum pernah terbetik dalam kalbu manusia. Artinya apa? Unexpectable, tidak bisa dilihat, diharapkan apa saja. Makanya hal inilah yang utama adalah kita percaya terhadap hal yang gaib. Dan sementara Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca setiap saatnya dan menjadi way of life kita, pandangan hidup kita, cara hidup kita, juga membahas tentang surga dan neraka. Ibadah Islam wal iman, marilah kita bersegera menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu ardhuha samawati wal ardh. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik dalam hati seseorang. Itulah surga. Sedikit mengupas tentang surga. Salah satunya bagaimana kenikmatan kita kelak di surga. Satu ini yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Apa itu? Memandang wajah Allah yang mulia. Bayangkan apa? Yang menciptakan dunia dan seisinya, di mana seluruh manusia ada di Allah mati hidupnya. Kelebihan orang yang masuk surga bisa melihat Allah Jalla wa'ala. Di dalam Sahih Muslim dari Suhaib, di dalam kitab Iman bab dalil orang-orang beriman dapat melihat Tuhan mereka di akhirat, Nabi SAW bersabda, jika para penghuni surga telah memasuki surga, Allah akan bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin aku menambahkan kenikmatan kalian? Yuriduna syai'an azidukum. Mereka menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami bersinar ya Allah, memasukkan kami ke dalam surga ya Allah, dan menyelamatkan kami dari neraka? Ketika itulah fayaksiful hijab, maka pada waktu itu Allah membuka hijabnya yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Lalu fama'atu sayyan,
dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan seperti itu. Ahabba ilaihim, yang lebih mereka sukai, min zanari ila rabbihim azza wa jalla, dapat melihat wajah Allah azza wa jalla. Itu salah satunya hebatnya kenikmatan surga. Yang kedua, kelak kita nih akan mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Jadi di surga itu nggak ada nenek-nenek, kakek nggak ada, adanya ada. Dasarnya apa? Kita lihat di surat An-Naba ayat 31 sampai 33. Terakhirnya terutama di surat 3, wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ditafsirkan ini tidak hanya orang, tidak ada nenek-nenek. Artinya kita pun seperti nanti muda atau sebaya. Kemudian yang ketiga, salah satu nikmat yang akan kita terima ketika di surga, akan dipertemukan kita dengan keluarga besar ketika di dunia. Pak Narmodo, Ustaz Miftah, ketemu lagi dengan istri dan anak-anaknya. Itulah salah satunya. Ini dasarnya adalah At-Tur, surat At-Tur ayat 21. Ayat 21. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang anak cucunya mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kalau tidak beriman, ya anak-anak nggak bakal berkumpul. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma atnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahim, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah, itu kenikmatan yang akan kita dapat ketika kita ada di surga. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Di kultum ini seperti tadi ada dialog antara orang di surga dan orang yang di neraka, yaitu penduduk neraka dan surga yang diabadikan di Al-Quran, agar kita bisa memahami untuk menghindari kekejamnya neraka itu. Termasuk karena efek daripada surat peringatan Allah di surat At-Taubah 36 ini. Wala taslimu fihinna anfusakum. Inilah positif direct impact-nya ketika kita memahami ayat ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di surat Al-A'raf ayat 44 ada dokumentasi atau dialog percakapan di antara penduduk surga dan neraka. Wa nada ashabul jannati ashabun nar, dan penghuni surga berseru kepada penghuni neraka. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami. Nah, para ahli fikih Fuqaha berkata, yakni kami telah sampai pada kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada kami. Lalu apakah kalian telah sampai pada azab yang pedih yang dijanjikan Allah kepada kalian? Kepada penduduk neraka. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Qalu na'am.
Mereka penduduk neraka menjawab betul. Kembali ahli fikih mengatakan, yakni kami telah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Kalah. Ada semacam dialog semacam ini. Oleh karena itu, sekali lagi mengarah kepada surat atau ayat 36 ini. Fala taslim, jangan sampai kita berbuat kesempatan yang apa? Berkesempatan untuk ana wa antum pada bulan Dzulqa'dah ini. Termasuk apa? Bagi bapak-bapak yang belum namanya tercantum di situ. Kalau bapak kelas belakangan itu ada dinding, namanya sudah tercantum belum? Termasuk itu bapak. 2 kali lipat. Masya Allah. Dipersilakan bapak. Dan seperti biasa, Ustaz Miftah menjelaskan, gak apa-apa belakangan saja ketika membayar. Yang penting namanya kenapa? Untuk mendorong orang lain supaya ikut. Ikut apa? Ikut menulis nama-namanya. Kesimpulannya apa saudara? Untuk pada kali ini, yang pasti kelak kita akhirnya pada fariqun fil jannah, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada orang yang masuk surga. Pertama adalah bisa memandang wajah Allah. Yang kedua adalah mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Yang ketiga, kita akan dipertemukan lagi dengan keluarga kita. Itulah untuk pada pagi ini. Walau alam biswab alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Kepada Rabb dan janganlah kamu termasuk orang yang akan berlaku. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.